Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan bicara seputar Pilkada tahun 2024 yang pelaksanaannya sedang berjalan. Nah, sebagai informasi awal saja ya, bahwa Pilkada 2024 ini adalah pilkada terbesar serentak pertama yang pernah kita lakukan, di mana pilkada kali ini diikuti atau berlangsung di 545 wilayah. Kalau dirinci itu 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ini adalah pilkada yang sangat besar, teman-teman sekalian. Pilkada-pilkada sebelumnya yang dilakukan secara serentak bergelombang itu tidak sebesar ini. 2015, 2017, 2018, dan terakhir di masa pandemi 2020 tidak sebesar ini. Tapi ini adalah pilkada kan yang paling besar dan serentak. Kenapa? Karena itu sudah diserentakkan secara bergelombang pada pilkada 2015 sampai 2020 yang lalu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi jumlah wilayah yang sangat besar, hampir setara ya, hampir setara dengan pemilihan presiden di mana dapilnya itu kan seluruh Indonesia tuh. Nah, hanya saja ini karena pilkada, maka dapilnya itu ada tersebar di 545 wilayah, tapi seluruh Indonesia, teman-teman. Sekarang kita kalau merujuk kepada tahapan pilkada ya di PKPU kampanye, kita ada berada di tahapan kampanye sekarang. Tahapan kampanye itu dimulai 3 hari setelah KPU daerah itu menetapkan pasangan calon atau setelah adanya peserta pilkada tanggal 25 September lalu. Nanti akan berakhir sekitar tanggal 23 November 2024. Ke tanggal 24, 25, 26 merupakan masa tenang, kemudian tanggal 27-nya adalah hari pemungutan dan penghitungan suara, hari puncak kira-kira begitu. Nah, karena kita sedang berada di tahapan kampanye, maka kita bicara kampanye saja kali ini. Ya. Teman-teman sekalian, ada 4 alasan mengapa kita perlu dan berkepentingan dengan kampanye. Pertama, bahwa kampanye ini adalah media informasi kita yang paling minimal untuk mengenal, mengetahui siapa calon kepala daerah yang ada di daerah kita masing-masing. Karena para calon kepala daerah itu akan menawarkan visi, misi, programnya dengan berbagai cara dan berbagai pendekatan kepada masyarakat pemilih yang ada di dapil itu. Ya, dibantu oleh partai politik, tim kampanye, relawan dengan berbagai cara pendekatan yang mereka lakukan, strategi. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk mengenal mereka. Ya, tentu saja yang kita peroleh adalah yang baik-baik pasti ya. Nah, kita tentu berharap peserta pilkada ini itu menyampaikan gagasannya, idenya yang rasional, yang bisa diukur atau bisa dicerna. Jadi kita harus ukur itu, kita lihat ini program yang disampaikan ini rasional atau tidak, memungkinkan tidak dilaksanakan atau sesuai dengan kondisi masyarakatnya, punya basis data yang kuat tidak program ini, ya. Bagaimana cara mengeksekusinya? Mestinya itu yang disampaikan. Meskipun dalam prakteknya kita tidak agak jarang menemukan itu ya, gagasan atau ide yang ditawarkan. Mereka lebih menampilkan citra dirinya, kebaikannya yang datang dibuat tiba-tiba itu, tiba-tiba menjadi orang yang dermawan, tiba-tiba orang yang menjadi orang yang sangat merakyat, tiba-tiba menjadi orang yang sangat peduli dengan lingkungan, padahal keseharian kita mengenal dia bukan seperti itu. Dan kalau ini yang teman-teman hadapi, saya kira perlu untuk menimbang ulang secara serius ya, karena yang kita butuhkan itu adalah pemimpin yang punya kapasitas dan kemampuan untuk mengelola pemerintahan daerah dengan program-program yang rasional dan terukur ya. Nah, ini adalah ya, informasi yang bisa kita dapat di masa kampanye. Di luar itu tentu akan kita temukan informasi pasangan calon itu yang diperoleh dari masyarakat yang tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Dia akan memberikan informasi yang bertolak belakang ya. Eh, dan itu bisa saja dilakukan oleh lawan politik atau kompetitornya ya, bukan hanya masyarakat tapi kompetitornya juga. Nah, menurut saya sepanjang informasi yang diberikan itu adalah sifatnya benar, tidak fitnah,
bukan berita bohong, maka boleh saja kita ambil sebagai penambah referensi kita sebelum nanti kita memutuskan kepada siapa suara kita akan kita berikan. Itu alasan pertama mengapa kita perlu dan berkepentingan dengan kampanye. Alasan kedua, teman-teman sekalian, kita ingin melihat apakah para peserta pilkada ini punya komitmen hukum yang cukup tinggi dan kuat terhadap aturan yang berlangsung. Jangan lupa, kampanye ini adalah salah satu titik rawan dalam tahapan-tahapan pilkada. Ada banyak titik rawan, salah satunya di kampanye. Karena di kampanye ini mudah sekali orang kemudian untuk meletupkan ekspresi politiknya melalui cara-cara yang tidak sehat, melalui cara-cara kekerasan, atau menyampaikan kehendaknya dengan cara-cara intimidasi. Nah, kita mau lihat apakah itu yang akan terjadi dan digunakan oleh para pasangan calon lewat tim sukses atau tim kampanye dan relawannya. Karena kenapa? Karena di dalam pilkada, di dalam kampanye itu ada regulasi yang mengaturnya, ada aturan-aturan, ada batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dibenarkan, mana yang dilarang, dan ada sanksinya. Nah, karena itu kita mau mencermati apakah yang dilarang-larang itu kemudian diterabas begitu saja atau mereka ikuti. Contoh misalnya ya, dilarang menyebarkan bahan kampanye di tempat atau di pekarangan rumah warga, milik pribadi atau milik orang lain ya, tanpa izin. Ya, tanpa izin. Kalau itu dilakukan itu kan sebetulnya melanggar itu. Nah, ketika yang punya properti atau warga yang pagar rumahnya ditempelin stiker dan macam-macam itu membersihkan, kemudian dipersoalkan merusak eh, bahan kampanye. Nah, ini kan agak aneh ya, dan itu pernah terjadi. Atau di pekarangan rumah ibadah, pendidikan, fasilitas umum lainnya. Bisa juga di pohon ya, ditempel-tempelin itu. Pileg yang lalu saya perhatikan banyak sekali itu pohon itu disakiti ya. Padahal pohon adalah salah satu tempat yang terlarang untuk ditempelkan alat atau bahan kampanye jenis apapun ya. Kemudian kampanye menggunakan politik uang, kampanye menggunakan pendekatan kekerasan, intimidasi, hasutan, memecah belah. Ini adalah hal-hal yang terlarang, sangat terlarang di dalam kampanye. Tetapi kalau ini diterabas, tetap dilakukan, ini kan menunjukkan bahwa pasangan calon beserta timnya itu tidak peduli dengan aturan yang ada. Komitmen hukumnya pantas kita untuk pertanyakan. Hal yang kecil seperti ini saja dia terabas, yang terang-terangan di depan mata kita semuanya sudah jelas dilarang, tapi dilanggar. Konon lagi nanti kalau kemudian ketika menjabat ada aturan-aturan yang semua banyak orang tidak bisa mengetahui seluk-beluk aturan tersebut, itu gampang saja untuk dilanggar. Jadi menurut saya kampanye ini adalah alat uji bagi pasangan calon untuk mengukur sejauh mana penghormatan dia terhadap regulasi. Dalam hal ini regulasi kampanye. Alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga adalah perlu kita ketahui bahwa pembiayaan kampanye itu ternyata tidak semuanya dibebankan kepada pasangan calon atau timnya, tetapi juga ada anggaran atau ada uang rakyat di sana. Lewat apa? Lewat fasilitasi yang diberikan oleh KPU kepada pasangan calon dalam melakukan kampanye. Kita ketahui bahwa eh, anggaran pilkada di daerah itu berasal dari APBD daerah masing-masing, ya, dan itu dikelola oleh KPU. KPU kemudian mengalokasikan sebagian anggaran itu untuk memfasilitasi beberapa metode dari kampanye. Ada 7 metode kampanye, teman-teman sekalian. Pertama, pertemuan terbatas. Yang kedua, pertemuan tatap muka atau dialog. Yang ketiga, debat pasangan calon, debat antar pasangan calon.
Yang keempat, penyebaran bahan kampanye. Yang kelima, pemasangan alat peraga kampanye. Yang keenam, iklan media cetak dan media elektronik, media massa cetak elektronik. Yang ketujuh, yang terakhir adalah atau kegiatan lainnya. Dari tujuh ini, empat diantaranya itu difasilitasi. Apa yang difasilitasi dari empat dari tujuh itu? Pertama adalah debat antar pasangan calon. Biasanya di TV-TV itu nanti kita akan lihat berdebat tuh pasangan calon. Dan ini frekuensinya sudah diatur sebanyak 3 kali. Kemudian yang difasilitasi lagi apa? Pengadaan dan penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye ini banyak teman-teman jenisnya, ya. Eh, tapi dari sekian banyak itu 4 jenis saja yang difasilitasi. Apa selebaran, pamflet, brosur, apalagi itu poster. Nah, ini difasilitasi nih, ya, dengan jumlah tertentu. Selebih nanti bisa digandakan tentu oleh masing-masing pasangan calon. Selebihnya seperti baju, penutup kepala, pin, payung, tempat makan dan minum, dan sebagainya itu bisa dibuat sendiri oleh pasangan calon dengan dananya sendiri tentu. Tetapi harganya tidak lebih dari 100.000 masing-masing item. Ya, masing-masing jenis item itu. Nggak lebih dari itu. Yang difasilitasi lagi apa? Pengadaan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini apa? Reklame. Itu dibantu fasilitas pengadaannya. Ya. Kemudian apalagi spanduk, ya, umbul-umbul itu dibantu pengadaannya oleh KPU. Nah, yang difasilitasi lagi itu apa? Penayangan iklan di media massa cetak dan elektronik. Jadi, teman-teman sekalian, intinya adalah ada ada dana masyarakat yang dipakai untuk memfasilitasi atau dipakai untuk kampanye para peserta itu. Karena itu berhak kita menuntut agar pelaksanaan kampanye ini benar-benar dilakukan secara sehat, cerdas, tidak mengganggu, tidak merusak. Kemudian pengelolaan anggarannya oleh KPU juga kita minta agar dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, ya, tidak asal-asalan. Nah, alasan yang terakhir mengapa kita perlu dan berkepentingan dengan kampanye ini atau alasan yang keempat adalah soal dana kampanye. Dana kampanye ini adalah dana yang dikumpulkan atau dana yang dikelola oleh pasangan calon yang diperuntukkan untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan kampanye dengan melalui 7 metode itu tadi, ya. Nah, teman-teman sekalian, apa pentingnya bagi kita mengetahui dana kampanye ini? Menurut saya sangat penting. Karena kenapa? Karena dana kampanye ini bisa menjadi salah satu pintu masuk dan terjadinya korupsi politik. Kita ketahui pilkada ini membutuhkan anggaran yang sangat besar bagi para pasangan calon itu. Salah satunya dari anggaran itu dibutuhkan untuk pembiayaan kampanye. Kampanye ini menyedot uang yang cukup besar bagi pasangan calon. Ya. Itu sebabnya dibenarkan pasangan calon menerima sumbangan. Mereka harus membuka rekening khusus dana kampanye namanya, yang rekening ini terpisah dari rekening-rekening yang lain. Namun begitu, selalu saja ada celah untuk masuknya uang-uang yang tidak jelas itu. Ini memang menuntut komitmen yang tinggi dari pasangan calon. Mereka kita harapkan transparan soal dana kampanye ini. Dari mana saja, kemudian sumbangannya harus dicatatkan semua. Nah, tentu kita berharap pasangan calon berlaku transparan, jujur, integritasnya bagus, sehingga nanti ketika terpilih masyarakat tidak dirugikan karena harus mengembalikan dana-dana yang pada saat pencalonan dan masa kampanye itu berasal dari cukong-cukong yang atau dari penyumbang-penyumbang yang memang menuntut komitmen untuk pengembalian dalam bentuk yang lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan kita soal pilkada, spesifiknya soal kampanye. Yang sebetulnya ya soal kampanye ini masih panjang. Nanti pada video-video berikutnya kita akan bahas lagi, karena kita belum masuk kepada bagaimana metode kampanye, apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh, ada sanksinya atau tidak, ya masih banyak soal itu. Nah, nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.